Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran IPA berikut ini. Pada video kali ini kita belajar tentang bab 2 perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang merupakan pembelajaran IPA kelas 9 pada semester 1. Adik-adikku, pada bagian pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tanpa melibatkan sel gamet atau sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan biakan vegetatif alami pada Angiospermae meliputi rizoma, contohnya pada tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. 2. Stolon terdapat pada tanaman stroberi, pegagan, dan rumput. 3. Umbi lapis terdapat pada tanaman bawang merah, bawang putih. 4. Umbi batang terdapat pada tanaman kentang dan umbi jalar. 5. Kuncup adventif daun terdapat pada tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada Angiospermae dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mencangkok, yang dapat dilakukan pada tumbuhan mangga, rambutan, dan jeruk. 2. Merunduk, yang dapat dilakukan pada bunga alamanda. 3. Stek, yang dapat dilakukan pada tumbuhan tebu, bambu, ketela, pohon, dan seruni. 4. Menyambung atau mengenten, yang dapat dilakukan pada tumbuhan durian, rambutan, dan jambu. 5. Menempel atau okulasi, yang dapat dilakukan pada tumbuhan durian, rambutan, jambu. Adik-adikku, kita memasuki bagian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada gambar tersebut ada beberapa bagian bunga yang harus kita ketahui. Yang pertama, benang sari, yang merupakan alat perkembangbiakan jantan pada tanaman. Yang kedua, putik, yang merupakan alat perkembangbiakan betina pada tanaman. Selanjutnya, mahkota, yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Lalu selanjutnya, kelopak, yang berfungsi untuk melindungi mahkota. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya dibagi menjadi 5, yaitu anemogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan antropogami. Anemogami adalah tanaman yang menyerbukannya dibantu oleh angin, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bunga yang berukuran kecil. 2. Jumlah bunga yang banyak dan ringan. 3. Tidak menghasilkan nektar. 4. Tidak menghasilkan bau. Contohnya pada tumbuhan padi. Entomogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga yang ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warnanya menarik dan cerah. 2. Menghasilkan nektar. 3. Serbuk sari lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Contohnya pada bunga matahari yang penyerbukannya dibantu oleh lebah.
Ornitogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung yang ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Ukuran bunga besar. 2. Berwarna merah cerah. 3. Tidak berbau. 4. Menghasilkan nektar dalam jumlah banyak. Contohnya pada bunga cangkring atau diadap yang penyerbukannya dibantu burung kolibri. Chiropterogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar yang ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Menghasilkan nektar. 2. Warna menarik. 3. Menghasilkan bau. 4. Mekar pada malam hari. Contohnya pada tanaman kaktus. Antropogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia yang ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Bunga berumah dua. Dalam satu pohon hanya ada satu bunga jantan atau bunga betina. 2. Serbuk sari sulit bertemu dengan putik. Contohnya anggrek, vanila. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada bintik berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau geotogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. 3. Penyerbukan silang atau alogami atau kenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Cara penyebaran biji pada tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya bunga dandelion. 2. Hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya pada pohon kelapa dan bakau. 3. Zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. 4. Antropokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia, contohnya pada tumbuhan padi dan jagung. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Entomokari, yaitu penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya tembakau atau wijen. 2. Chiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. 4. Ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaran burung, contohnya pohon beringin dan benalu. 4. Mamakori, yaitu penyebaran biji dengan perantaran mamalia, contohnya luwak membantu proses penyebaran biji kopi. Baiklah, sampai di sini materi kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.